Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Noval Rahman dengan NIM 1821943 bersama teman saya yaitu Muhammad Erwin Fatah dengan NIM 1821919. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penetration testing PWN Lab Init, yaitu sebagai tugas besar mata kuliah keamanan informasi. Next. Nah, konten yang akan dibahas pada video kali ini itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah footprinting dan reconnaissance, yang merupakan teknik untuk melakukan pengumpulan informasi digital dengan tujuan untuk mengetahui target atau sumber yang diinginkan. Pada tahap ini akan dicari sumber sebanyak-banyaknya mengenai target yang akan diserang. Kemudian yang kedua itu adalah gaining access, yaitu kelanjutan dari proses footprinting dan reconnaissance, yaitu untuk mendapatkan data lebih banyak lagi, sehingga penyerang bisa memulai mencoba akses sasaran. Proses ini terdapat banyak, bisa mulai dari mengintip atau merampas password, atau juga bisa menebak password, serta bisa juga dengan melakukan buffer overflow. Dan yang terakhir akan dibahas proses privilege escalation, yaitu adalah cara yang dilakukan oleh attacker atau penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem dalam batas keamanan. Nah, pada fase ini, penyerang atau attacker atau hacker akan mulai menemukan titik lemah dan celah untuk mengakses sistem, sehingga attacker tersebut berhasil mengakses sistem tersebut, atau bisa dibilang sistemnya itu berhasil dilakukan hacking. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari penetration testing ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan penetration testing pada virtual machine target yang akan di-download dari website Phonehub. Dan mesin target yang kita download itu akan kita coba untuk mendapatkan akses root. Oke, selanjutnya sedikit intermezzo dulu mengenai Phonehub dan juga PWN Lab. Phonehub itu adalah sebuah website yang menyediakan materi-materi sehingga siapa saja dapat merasakan pengalaman langsung atau mencoba-coba secara langsung, secara praktek mengenai keamanan digital. Nah, selain itu bisa juga tentang keamanan perangkat komputer dan juga keamanan jaringan. Nah, Phonehub ini menyediakan virtual machine yang dapat di-download, kemudian virtual machine yang di-download itu dapat kita lakukan penetration testing atau hacking. Nah, biasanya virtual machine yang ada di dalam Phonehub itu bervariasi berdasarkan kesulitan-kesulitan untuk ditembus. Jadi di dalam website Phonehub itu dia menyediakan beberapa level kesulitan virtual machine yang bisa ditembus. Yang paling mudah adalah easy, terus medium, terus hard, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah PWN Lab. PWN Lab adalah salah satu virtual machine yang di-download dari Phonehub, dan kesulitan dari mesin PWN Lab ini tergolong easy. Hal ini berarti semua
sebenarnya semua virtual machine yang disediakan oleh PhoneHub itu sengaja dibuat rentan untuk sebagai latihan-latihan melakukan penetration testing ataupun mencoba-coba mempraktikkan ethical hacking. Ya, karena mesin tersebut dibuat rentan, makanya kita dapat dengan mudah mencoba-coba melakukan hacking kepada virtual machine yang di-download itu. Oke, selanjutnya tools. Kali ini kita akan menggunakan dua tools, yaitu yang sudah dibahas tadi, PWN Lab, sebagai target yang akan kita hack atau kita lakukan penetration testing untuk mendapatkan akses root. PWN Lab ini dapat di-download melalui link yang ada di slide ini, yaitu pada websitenya PhoneHub. Kemudian, tools yang kedua adalah Kali Linux. Kali Linux ini berperan sebagai mesin penyerang. Kali Linux juga dapat kita download secara gratis melalui website yang ada di slide ini. Selanjutnya, nah, setelah kita mendownload dua virtual machine tadi, kita harus mengatur dulu network adapternya. Pada adapter yang pertama itu ada Kali Linux. Kita atur dia di adapter pertamanya, kita atur menjadi host only adapter. Kemudian kita tambahkan adapter kedua, yaitu NAT. Dan pada virtual machine target, yaitu PWN Lab, kita menambahkan host only adapter. Next. Oke, langsung saja kita mulai proses penjelasan proses hacking yang telah saya dan Erwin lakukan. Proses pertama yaitu footprinting dan reconnaissance. Di sini saya dan Erwin melakukan pengumpulan informasi digital sebanyak-banyaknya mengenai mesin target ini. Nah, informasi pertama yang saya cari pada mesin penyerang yaitu menjalankan perintah netdiscover. Nah, setelah menjalankan perintah pada netdiscover pada Kali Linux, dapat kita lihat berbagai IP address yang tersedia atau yang dapat diakses. Nah, di situ terdapat IP mesin target, yaitu 192, 168, 56, dan 101. Untuk memastikan, kalau misalnya pertama kali menjalankan penetration testing dan ragu kalau mesin target itu IP-nya adalah segitu. Jadi cara untuk memastikan bahwa benar IP address tersebut adalah IP target, kita dapat sebenarnya membuka di virtual machine, terus kita melihat MAC address dari mesin target kita. Terus disesuaikan apakah MAC address-nya tersebut cocok dengan IP address yang ingin kita coba footprinting, mencari informasi. Selanjutnya adalah menjalankan command nmap kepada IP target. Nah, setelah nmap ini berjalan, kita dapat melihat port apa saja yang terbuka. Di sini kita dapat melihat bahwa ada port 80, port 111, port 3306, port 43153. Nah, itu adalah
port-port yang terbuka dari IP address target. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalau di port yang 80 itu service-nya adalah HTTP, sehingga itu pasti berbasis web, dan juga service yang 3306 itu adalah MySQL. Next. Nah, kita juga dapat nih mencari informasi apakah ada layanan di port UDP-nya. Kita melakukan nmap terhadap port UDP. Nah, sedikit informasi biasanya dalam melakukan penetration testing, orang sering lupa untuk melakukan scanning terhadap port UDP ini. Nah, kita bisa dapat lihat bahwa ada satu port UDP yang terbuka, yaitu 111. Next. Nah, dari proses tadi, proses nmap, kita sudah mendapatkan bahwa ada port 80, yaitu HTTP yang terbuka. Nah, kita dapat melakukan enumerasi terhadap port ini. Nah, terus dapat dilihat hasil enumerasi dari nmap strip P80, strip SV 192, 168, 56, 111. Di sini kita dapat melihat bahwa mesin ini, mesin target, menggunakan Apache 2.4.10 web server. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tools yang namanya Nikto untuk lebih lanjut melakukan enumerasi pada port 80 ini. Nah, ini adalah menggunakan command Nikto host IP target dan all. Dari hasil ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ada bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu terlihat jelas config.php. Ya, bahasa yang digunakan yaitu PHP. Kita juga bisa melihat sebagian direktorinya. Terus pada file config.php ini kemungkinan besar menyimpan informasi tentang user dan juga password untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Nah, kita mencoba membuka IP address ini ke Mozilla. Nah, jadi yang tampilannya itu seperti ini, ya ada PWN Lab, dan ada menu Home, Login, dan juga Upload. Terus kita ada deskripsi bahwa use the server to upload and share image file inside the intranet. Nah, jadi sepertinya web ini itu akan digunakan untuk mengupload sebuah file. Nah, setelah kita melakukan enumerasi pada port 80, sekarang kita coba melakukan enumerasi pada port 3306 atau pada MySQL. Caranya adalah dengan menjalankan komen sebagai berikut: nmap strip p3306 strip sv dan IP target. Kita dapat melihat versi dari MySQL yang digunakan oleh PWN Lab atau target. Kita dapat melihat versi MySQL-nya. Untuk kita simpan informasinya, untuk kita dapat kemudian mencari-cari tahu di browser atau di tempat lain apa sih kelemahan dari MySQL versi tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu memulai gaining access, yaitu mencoba lebih jauh lagi agar kita bisa mengakses sasaran, yaitu mendapatkan
root dari PWN Lab. Oke, nah kita akan mencoba-coba membuka di web Mozilla Firefox. Nah, pada halaman login, kita lihat pada URL-nya itu ada 192.168.56.101 dan page sama dengan login. Nah, terlihat hanya page sama dengan login, tidak kelihatan config.php. Nah, kita harus mencari cara bagaimana kita dapat melihat konfigurasi PHP, config PHP. Nah, setelah saya dan Erwin cari tahu, terdapat cara untuk membuka config PHP dari sebuah web yang rentan gitu. Nah, caranya dengan menambahkan query seperti di atas ini di akhiran linknya. Nah, filter convert base 64 encode resource sama dengan index. Nah, gunanya filter dan convert base 64 ini, dia akan men-encode file PHP tersebut menjadi base 64. Kemudian kemudian hasil encode-nya itu akan digunakan dan ditampilkan di dalam web. Kemudian kita bisa mengcopy hasil encode-nya tersebut dan kita akan mendecode-nya kembali untuk melihat isi dari file PHP. Oke, nah jadi di sini sudah dilakukan menambahkan query filter convert base 64 mengencode yang halaman login. Nah, di situ kita dapat melihat hasil encode dari PHP ke base 64. Hasilnya seperti itu yang kita belum bisa membacanya, kita perlu mendecode-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mendecode ini sendiri, sebenarnya terdapat banyak tools di internet, tapi yang ini kami dapatkan dari website yaitu base64decode.org untuk melakukan decode dari base 64 ke file PHP. Sebenarnya selain website ini ada banyak website atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mendecode. Salah satu contoh aplikasi yang di dalamnya terdapat decoder untuk base 64 adalah Burpsite. Nah, kita dapat melihat hasil decode dari base 64 ini. Nah, kita bisa melihat itu udah terbaca file PHP-nya. Kita dapat melihat user, terus select from user and password. Nah, oke, ini untuk yang halaman login. Oke, kita coba untuk yang halaman config. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita menambahkan filter convert base 64 pada URL untuk menampilkan hasil convert dari PHP ke base 64 yang hasilnya tentu saja belum bisa dibaca. Kita perlu melakukan decode terlebih dahulu. Next. Oke, kemudian inilah hasil dari config.php. Kita dapatkan server localhost, username root, dan ada password. Dan database sama dengan user. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan atau kita coba-coba ke login ke MySQL server dengan menggunakan username root serta password seperti yang ditunjukkan oleh decoder ini. Nah, sekarang kita akan mencoba login ke MySQL server dengan username dan password ini. Oke, sekarang kita akan membuka MySQL-nya.
Caranya adalah menjalankan komen MySQL strip U username, yaitu root strip P strip H, yaitu host 192.168.56.101 alias itu IP targetnya, yaitu PWN Lab. Kita mencoba login. Oh ya, dan juga kita harus memasukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil melakukan login, kita harus melihat database apa saja sih yang sebenarnya ada di dalam MySQL ini. Kita akan menjalankan query MySQL, yaitu show database, dan terlihat jelas ada dua database. Yang pertama ada information schema, dan yang kedua ada database user. Kemudian kita coba menggunakan database user dengan query use users gitu query-nya. Kemudian kita akan melihat tabel apa saja yang ada di dalam database tersebut. Nah, di dalam database tersebut hanya terdapat satu tabel, yaitu tabel user. Nah, sekarang kita harus melihat apa sih isi dari tabel user tersebut. Kita jalankan query, yaitu select all from user. Nah, ternyata di dalamnya terdapat username dan juga password dari beberapa user, yaitu ada Ken, ada Mike, dan juga Kane. Tetapi sepertinya password yang digunakan oleh mereka ini merupakan password yang sudah di-hash. Dan sepertinya hash-nya ini merupakan hasil hashing dari base 64. Nah, kemudian kita dapat menggunakan website yang kita gunakan tadi, yaitu base64.org, untuk melakukan decoding terhadap password ini. Nah, hasil decoding dari passwordnya itu adalah seperti itu. Ken, yaitu passwordnya menjadi JWZXU, Mike menjadi SSL FDS, dan Ken menjadi ISV5Y. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan username dan password yang sepertinya bisa kita gunakan untuk login ke web. Nah, ini kita berhasil login ke web menggunakan username Ken. Nah, saat melakukan upload file, ternyata tidak ada file yang dapat diupload. Hanya beberapa file gambar saja yang bisa diupload. Di uploadernya, jadi kalau ada di uploadernya itu otomatis kayak file lain itu nggak bisa diupload alias tidak muncul. Jadi yang muncul hanya yang gambar-gambar saja. Berarti tandanya ini menandakan bahwa file yang diupload itu hanya boleh berupa gambar. Nah, di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu file apa saja sebenarnya yang akan diterima oleh target. Oke, kita akan menjalankan seperti yang tadi. Kita akan mengkonvert base64 dari web yang upload, dari web untuk mengupload. Nah, kemudian setelah kode base64-nya itu ditampilkan, kita akan mendekode-nya kembali. Hasil decodingnya itu terlihat jelas. File name, file type, uploader, image info, dan whitelist. Nah, di situ terlihat jelas array, JPG, JPEG, GIF, dan PNG. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata file yang boleh kita upload ke web PWN Lab itu hanyalah file dengan format JPG, PNG, GIF, dan juga JPEG. Nah, ini gambaran lebih lengkapnya mengenai upload.php. Terlihat jelas itu yang kotak kuning yang pertama, hanya file dengan ekstensi JPG, JPEG,
.gif, dan PNG yang diterima. Kemudian ada sesuatu yang menarik di dalam file PHP ini. Dapat kita lihat di situ upload file sama dengan upload dir.md5 base file dan seterusnya itu. Ternyata setelah kita melakukan upload file, file-file yang kita upload tersebut namanya akan diubah, akan dihash menggunakan MD5. Setelah itu ekstensinya akan dipasang kembali. Jadi misalnya nama filenya itu kucing gitu, atau index.jpg atau index.gif. Nama indeks tersebut, nama indeks, nama kucing itu akan di-hash dengan MD5, baru kemudian dipasangkan kembali ekstensinya, yaitu GIF, JPEG, dan lain-lain. Nah, ini tuh hasil dari inspect elemen dari gambar yang diupload. Kita dapat melihat di situ bahwa image source menjadi apa itu, kayak nama file yang sudah di-hash yang sudah tidak bisa dibaca lagi dengan ekstensi JPEG. Nah, oleh karena itu mesin PWN Lab ini sepertinya kita bisa mencari cara untuk masuk ke dalam root PWN Lab menggunakan reverse shell yang hanya bisa dilakukan dengan cara mengupload gambar. Nah, oleh karena itu kita harus mencari cara supaya kita bisa menyisipkan komen atau file PHP ke dalam file gambar untuk kemudian dieksekusi. Nah, ini index.php yang sudah didecode. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini terdapat if asset cookie length include length cookie, dan ada tulisan not implemented yet. Nah, di sini itu terdapat cookie length yang belum terimplementasi, tetapi sudah di-include. Nah, berarti ini tandanya kita tuh disuruh untuk ngemasukin suatu cookie length yang kemudian akan di-execute untuk memberikan kita akses shell. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Erwin. Baik, terima kasih Fadli atas penjelasannya. Mulai dari sini saya ambil alih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dibutuhkan file gambar untuk bisa diupload. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana kita dapat menyisipkan file shell ke dalam file gambar. Caranya itu yaitu bisa menggunakan PHP reverse shell. Untuk mengakses shell mesin target, kita akan memanfaatkan PHP reverse shell.php. File ini dapat di-download melalui internet, bisa pada link yang telah ditampilkan pada layar. Sorry, Ben, itu slide-nya belum ganti. Di lewat Zoom itu dulu gantinya. Oke. Ini udah slide 27 kan? Oh iya, masih slide 27 ya. Ya, masih slide 27. Oke, benar. Lanjut. Ya. Isi file bisa isi file seperti yang ditunjukkan pada layar. Sebelumnya kita harus tahu dulu shell itu sebenarnya apa. Jadi shell itu adalah program yang memaparkan layanan OS kepada pengguna lain, seperti manusia atau program lainnya. Lalu, apakah itu PHP reverse shell? PHP reverse shell itu adalah sebuah script PHP yang akan membuka koneksi TCP ke host dan port tertentu dan menghasilkan shell di host dan port tujuan tersebut. Oke, kita lanjut.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dibutuhkan port dan host untuk membuka shell dari mesin target. Nah, untuk dapat membuka port tersebut digunakanlah tools yaitu Netcat Listener. Pada contoh kita tahu ada listener Netcat yang berjalan di sistem. Lihat pada gambar, kita dapat menggunakan server attacker ketika kita untuk berkomunikasi dengan target kita. Setelah terhubung, kita dapat mulai mengeluarkan perintah melalui program bash shell pada komputer attacker. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, seperti terlihat pada gambar, komen yang digunakan yaitu nc strip nlvp 1234 di mana 1234 adalah port yang digunakan untuk membuka shell mesin target. Kemudian kembali pada file PHP reverse shell, kita ke bagian pada IP. IP kita set dengan IP mesin dari attacker, mesin kita, mesin yang digunakan untuk menyerang. Dan port dapat kita isi sesuka hati, bisa 134 atau 444 juga bisa. Kita next selanjutnya. Dan hal yang selanjutnya kita lakukan adalah menyisipkan file PHP reverse shell tersebut ke dalam file gambar. Dapat digunakan komen yaitu dengan melakukan mv PHP strip reverse strip shell.php dan file target gambarnya. Dalam hal ini itu kucing.jpeg. Maka ketika berhasil disisipkan file PHP tersebut ke dalam file gambar, maka file gambar akan tertampil seperti berikut. Gitu. Ada warna hijau, kuning, hitam, dan merah. Langkah selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh jika itu pas ini kalau file ternyata itu PWN Lab-nya masih membaca file kita itu bukan sebagai gambar. Jadi dia membacanya sebagai file PHP sehingga di situ terjadi error. Jadi harus disisipin suatu header yaitu GIF 89A supaya websitenya tersebut mengira bahwa yang kita sisipin itu filenya tuh GIF. Ya, benar sekali yang dijelaskan Fadli. Setelah kita, ya ini sebenarnya tahapannya itu tahapan penulisan GIF ini sebenarnya sebelum file PHP reverse shell itu disisipkan ke file gambar. Kita ubah dulu, kita masukkan GIF 89. Nah, ini baru di save perubahannya dan baru disisipkan ke file gambar. Baru setelah itu diupload. Selanjutnya, nah ketika kita setelah kita mengupload file gambar sisipan tersebut, maka tampilan PWN Lab akan seperti ini. Tidak ada gambar yang tertampil. Itu artinya gambar telah disisipkan dan telah diupload.
Baik, selanjutnya. Nah, jadi pada penetration testing kali ini kita akan menggunakan salah satu tools yang bernama Bootsuit. Bootsuit ini apa? Yaitu sebuah perangkat tool yang digunakan untuk pengujian penetrasi aplikasi web. Di Bootsuit ini memiliki beberapa tool yang sangat bermanfaat untuk melakukan pentest. Salah satunya adalah intruder, intercept, decoder, dan lain-lain. Nah, pada penetration test kali ini akan digunakan tool intercept pada Bootsuit. Nah, ke slide selanjutnya. Oh iya, cara untuk cara apa? Selain menggunakan cara yang telah dilakukan sebelumnya untuk menyisipkan gambar, dapat juga dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan memakai tools Exif Pilot. Cuman Exif Pilot ini hanya tersedia untuk Windows dan sehingga terbatas untuk yang lain. Dapat dilihat tampilan Exif Pilot seperti yang ditampilkan pada layar. Benar. Jadi Exif Pilot itu tidak efektif digunakan untuk pada penetration testing kali ini karena penetration testingnya menggunakan Kali Linux. Tidak bisa menggunakan Exif Pilot yang hanya tersedia untuk Windows. Benar. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, nanti pada langkah ini kita akan menggunakan Bootsuit untuk melakukan intercept. Sebenarnya sebelum itu, apakah itu intercept? Jadi intercept itu adalah tools yang disediakan, seperti yang dijelaskan tadi oleh Bootsuit, yaitu untuk mencegat data dikirimkan ke server, sehingga data itu bisa diubah oleh si attacker sesuai tujuan. Ketika data telah berhasil diubah, attacker dapat menforwardnya seperti ada interface-nya forward pada kiri kanan atas, forwardnya untuk dikirim ke server. Jadi langkah-langkahnya itu buka Bootsuit dan melakukan intercept terhadap aktivitas upload file sisipan yang tadi. Jadi ketika kita tekan upload tadi, langsung kita buka Bootsuit dan pada Bootsuit itu akan tertampil seperti pada layar, ya, ya, request format seperti pada layar. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah tampilan dari PWN Map untuk melihat file apa saja yang telah berhasil diupload, yaitu dengan mengakses 192.168.56.101/upload/. Maka akan terlihat file-file yang telah berhasil diupload sebelumnya. Nah, Dan dalam hal ini jadi dapat dilihat ada beberapa file yang diupload itu ya hasil percobaan-percobaan untuk melihat apakah filenya diterima apa enggak. ya, Ya, lanjut. betul. Dan kita ketahui bahwa file yang gambar sisipan tadi yaitu bernama 7A 22B F66 580 DDB 64 dan seterusnya. Itu adalah file sisipan yang jadi harus dibedakan dan nanti itu akan digunakan kembali sehingga harus dihafal atau di copy boleh. Dan selanjutnya, nah pada buka kembali Bootsuit dan akses hal
tab home pada PWN Lab yang dibuka melalui Chromium. Kemudian intercept akses home tersebut dan akan tertampil request format seperti berikut. Nah, pada request format berikut, pada bagian cookie, kita ubah dari PHP SESSID menjadi seperti gambar yang pada bagian bawah, yaitu ulang sama dengan /2/upload/ nama file gambar sisipan dot ekstensinya, ya dalam hal ini JPEG. Oke, mau nambahin sedikit. Jadi kita dapat melihat pada gambar ini, pada request halaman home tersebut, kita dapat menyisipkan cookie length, yaitu kita sudah lihat tadi di config.php bahwa terdapat cookie length yang belum diimplementasikan. Nah, jadi kita akan menyisipkan cookie length itu pada bagian ini, di mana cookie length yang ingin kita implementasikan itu berisi kode PHP untuk mendapatkan reverse shell. Nah, dengan harapannya kita berhasil mendapatkan reverse shell pada netcat listener yang sudah kita buat tadi. Oke, bisa dilanjut, Erwin. Oke, baik. Terima kasih, Fadli. Saya lanjut. Nah, setelah kita menuliskan format seperti pada gambar di bawah, kita forward. Lalu kita lihat, nah, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu escalating privilege. Escalating privilege adalah yaitu cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem dalam batas keamanan. Menyerang mulai dengan menemukan titik lemah atau celah untuk mendapatkan akses ke sistem. Dalam hal ini kita berupaya, tadi upaya yang kita lakukan tadi adalah mengirimkan PHP reverse shell untuk mendapatkan akses shell dari mesin target. Oke, kita lanjut. Nah, ketika di forward tadi, jika memang berhasil dan tersambung, maka shell akan hidup seperti pada terminal pada gambar di atas ini. Silakan tersambung ke mesin PWN Lab walaupun dengan akses yang terbatas. Nah, lalu kita jalankan command Python stripc import pty semicolon pty.spawn dan kurung /bin/bash, dan kita akan berhasil masuk ke shell PWN Lab. Di command ini digunakan untuk masuk ke shell PWN Lab. Oke, ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan jalankan perintah cat /etc/all issue, dan ya setelah itu kita jalankan uname/strip a untuk melihat informasi distribusi OS Linux yang digunakan oleh mesin PWN Lab atau mesin target. Setelah itu kita lanjut. Nah, pada tahap selanjutnya ini dilakukan enumerasi user yang sama dengan yang ada di dalam database dengan ada tambahan, yaitu John. Kita lanjut tahap selanjutnya. Oke, pada tahap kali ini kita akan mengakses shell dengan user yaitu Ken dengan password yang telah kita dapatkan pada proses-proses sebelumnya. Lalu ketika user telah berhasil masuk ke shell, lakukan
sudah apt update, komen sudah apt update untuk melihat apakah user memiliki privilege untuk melakukan sudo, dan didapatkan hasil bahwa user tidak memiliki privilege tersebut. Lalu dilakukan lagi komen apt update dan didapatkan respon yaitu permission denied dan semacamnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke directory home dari user can dengan melakukan komen cd spasi /home. Jika sudah pada directory home, kita lakukan komen list dan didapatkan bahwa terdapat beberapa directory dari user-user yang lain seperti John, Ken, dan Mike. Sekarang kita coba masuk ke dalam directory salah satu user. Dalam hal ini kita coba untuk masuk ke John. Dan respons dari shell yaitu permission denied. Artinya kita tidak memiliki akses ke directory tersebut. Sekarang kita coba masuk ke directory can, yaitu user yang sekarang dipakai, dan berhasil masuk. Lalu kita lakukan list. Kita lakukan list dengan tambahan komen yaitu min strip alps dan didapatkan isi dari directory can. Tahap selanjutnya. Jadi di user can ini sepertinya tidak ditemukan sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan privilege. Ya. Karena tadi dia melakukan sudo tidak bisa, dia mencoba masuk ke folder milik user lain juga tidak bisa, dan isi file yang ada di dalam direktorinya can itu sepertinya tidak ada yang bisa kita gunakan. Jadi kita harus mencoba masuk ke user lain yang udah kita dapatkan tadi. Oke, kita lanjut. Terima kasih Fadli atas penjelasannya lebih detail. Oke, pada kali ini sekarang kita coba ganti akses kepada user mic. Dan ternyata akses tersebut gagal. Sekarang kita yang menariknya tadi itu yang username Ken itu dia menggunakan username dan password yang sama dengan yang ada di MySQL. Tetapi ternyata setelah kita mencoba untuk menggunakan user Mike, ternyata Mike ini menggunakan password yang sepertinya berbeda dengan password untuk ke database MySQL tadi. Nah, di sini dicurigai bahwa untuk mendapatkan akses root, kita perlu mencari cara untuk bisa masuk ke dalam akun Mike dengan mencari-cari lagi menggunakan user lain. Siapa tahu dengan masuk ke user lain kita akan menemukan clue untuk bisa untuk mendapatkan untuk bisa menggunakan user Mike. Oke, akan saya lanjut. itu masuk. Ya, selanjutnya kita akan coba akses shell menggunakan user can. Sekarang kita lihat apa saja yang terdapat pada root directory, dan ternyata setelah dicek terdapat file dengan nama msg-mike. Lalu kita jalankan perintah ./msg-mike dan keluar respon yaitu no such file or directory. Kemungkinan hal ini karena hak akses. Sekarang kita coba jalankan perintah strings msg-mike untuk melihat informasi detail dari file msg-mike.
Ternyata file tersebut dapat dieksekusi dengan komen cat dengan path untuk menjalankannya, yaitu berupa /home/mic/msg.txt. Nah, di sini yang menarik dari sini itu kita bisa lihat bahwa untuk dapat menjalankan atau membuka MSG mic atau msg.txt itu kita perlu menjalankan namanya cat dengan path sebagai berikut: home mic msg.txt. Nah, masalahnya tadi udah dicoba untuk menjalankan hal tersebut, tetapi yang muncul justru no such file or directory. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan karena environment saat ini yang saat ini kita gunakan untuk melakukan cat itu berbeda dengan environment untuk melakukan cat yang pada file tersebut. Jadi kita harus mengubah path-nya. Next, Erwin. Next. Oke. Tahap selanjutnya masih pada dengan usercan, kita jalankan perintah env, yaitu untuk melihat environment variables-nya. Terlihat path yang sekarang, path untuk menjalankan cat tersebut akan diubah dengan cara menggunakan perintah export path equal /home/can $2 $sign dan path. Kemudian file cat yang baru dibuat diberikan izin untuk dieksekusi menggunakan perintah chmod +x cat. Setelah itu path baru akan terbentuk. Nah, jadi di sini ketahuan kenapa tadi cat-nya itu kenapa tidak berjalan, kenapa yang muncul no such file directory. Ternyata di environment yang kita gunakan untuk menjalankan cat tersebut, path-nya itu tidak berupa home cane gitu. Path-nya itu berupa user/local/bin_2/user/bin dan seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan kita tuh gagal. Nah, setelah kita mengubah path ya, ini menjadi path yang baru, apakah yang akan terjadi? Kita lihat selanjutnya, Erwin. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya lalu kita jalankan ./msg mic saat menggunakan usercan. Ternyata akses berubah menjadi mic. Kemudian pada user mic kita coba pindah directory ke home directory. Lalu jalankan command ls, maka akan muncul file bernama msg turut alias message turut. Lalu jalankan perintah ./msg turut, dan ternyata ketika dijalankan file tersebut meminta sebuah pesan untuk root. Kali ini yang terjadi hanyalah dikeluarkan pesan tes tersebut sebanyak 2 kali. Nah, ya, kita setelah menjalankan message mic yang tadi itu, terus ternyata tiba-tiba usernya berubah dari yang seharusnya can berubah menjadi mic. Nah, padahal tadi mic itu kita nggak bisa buka, kita harus tahu dulu passwordnya. Tapi ternyata bisa lewat user can setelah mencoba-coba. Terus kita lihat itu kita home directory dari mic itu hanya terdapat message to root. Maksudnya kita harus mengirimkan pesan ke root mungkin. Maksudnya seperti itu. Tetapi setelah kita coba memasukkan pesan berupa tes gitu ya, tes aja gitu, pesan tapi nggak terjadi apa-apa. Yang muncul justru
dia ngeluarin pesan yang kita kirim tadi 2 kali gitu. Terus apa gunanya kita kirimkan pesan tersebut? Ini harus kita cari tahu lagi. Next. Ya, untuk hal itu kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, sekarang kita coba jalankan perintah env untuk melihat detail message route. Diketahui bahwa message tersebut dapat digunakan untuk menjalankan komen. Sekarang kita coba lagi jalankan perintah ./msg turut dan pada pesan tambahkan semikolon di belakangnya dan diikuti dengan pet/bin/sh. Maka respons akan terlihat seperti pada gambar kedua. Nah, di situ dari environment ya, kita dapat melihat bahwa itu dia hanya mengecho message yang kita tuliskan, yaitu message.txt, terus ada semikolon dikali 2 gitu. Berarti kita tuh bisa memasukkan dua parameter gitu. Jadi seolah-olah di sini kita bisa menggunakannya dengan memasukkan komen. Nah, setelah dicoba memasukkan komen tersebut, yaitu mencoba bin/sh, ternyata kita tidak mendapatkan lagi message yang 2 kali itu. Di sini justru kita komen line-nya itu tiba-tiba menjadi tanda pagar gitu. Terus dicoba menjalankan ID, ternyata bisa dan terlihat ID-ID dari user. Bahkan ada EUID yang 0, root, dan ya ada tulisan root gitu. Nah, sepertinya dari tahap ini, sepertinya kita sudah berhasil nih masuk ke fase root, ke dalam root. Kita berhasil mendapatkan akses root. Nah, untuk memastikannya lagi, kita jalankan langkah selanjutnya. Boleh dilanjutkan, Erwin? Ya, sekarang kita sudah mendapatkan akses terhadap root dari shell mesin target. Untuk mendapatkan akses tersebut, kita dapat pada command line kita tuliskan komen cd spasi /root, dan sekarang kita telah posisinya setelah berada pada root, lalu kita lakukan ls dan terdapat beberapa file, dua file, yang pertama flag.txt dan yang kedua message.txt. Nah, sekarang kita buka cat flag.txt, maka akan tertampil seperti pada layar. Pesan ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil membobol mesin PWN Lab init itu. Benar. Kita ini tandanya kita sudah berhasil melakukan penetration testing kepada mesin PWN Lab. Ya, mencapai akses root ya. Benar. Terus ternyata isi flag-nya justru bukan apa-apa ya, bukan rahasia atau apa gitu yang harus kita hack. Ternyata isi flag-nya itu Pesan selamat. pesan selamat, sudah Yeah. berhasil melakukan hack terhadap mesin ini. Ya sekali. Ya, seperti itulah. Dengan begitu proses penetration testing telah berhasil dilakukan. Ya, telah selesai dan penetration testing berhasil dilakukan. Ya, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu melakukan penetration kepada VM PWN Lab ini cukup menantang buat para pemula yang belum pernah melakukan uji coba penetration testing sebelumnya. Banyak hal baru juga yang kami dapatkan, kayak tools-tools dan beberapa hal seperti local file impression, terus menyisipkan script PHP ke gambar, file gambar, terus tadi seperti kayak bootsuit untuk melakukan intercept itu baru kami pelajari dan baru kami ketahui, dan juga memanipulasi pet menggunakan cat juga kami baru tahu.
Dan pada dasarnya mesin PWN Lab ini sudah diatur sedemikian rupa ya di mana dia agar gampang untuk dibobol atau untuk penetrate oleh attacker. Nah, ya seperti yang ditentukan pada awal yaitu emang penetration testing PWN Lab ini memiliki difficulty easy sehingga tidak terlalu menggambarkan pengalaman di dunia nyata. Oke, ya begitulah penetration testing dari saya, Fadli Noval Rahman, dan juga Muhammad Erwin Fatah, yang berhasil melakukan penetration testing kepada virtual machine yang telah kami download di PhoneHub, yaitu PWN Lab. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas. Ya, mohon maaf atas kata tidak jelas. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Selamat menonton.